Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Ya, alhamdulillah pada hari ini peserta banyak memang adalah calon pengantin ya, dan ini perlu sekali mengetahui ya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Ya, saya sendiri sebagai CV, saya sekarang bekerja di Puskesmas Satelit, ya, kemudian di Klinik Imam Bonjol, dan beberapa kali sebagai narsum di bimbingan perkawinan Kemenak Kota Bandar Lampung. Ya, perlunya persiapan kesehatan pranikah, ya, yaitu kenapa? Karena untuk memaksimalkan peran masing-masing setelah menikah. Kemudian meminimalisir lahirnya keturunan dengan penyakit yang serius, ya. Jadi perlu sekali. Nah, ini kita lihat. Sekarang kita bahas dulu, ya, apa itu yang namanya kesehatan reproduksi. Reproduksi itu kan sebenarnya re itu ulang atau kembali gitu ya. Produksi memproduksi. Jadi berulang kali memproduksi ya, makanya alat-alat reproduksi adalah memproduksi istilahnya ya. Dan yang disebut dengan kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya yang namanya sehat itu tidak secara, oh ini saya punya alat reproduksinya sehat, nggak ada kelainan, tetapi secara mental ya kita tidak bisa menerima gitu bahwa kita ini misalnya kita ini secara qadarullah misalnya dijadikan laki-laki gitu ya. Tapi secara mental kita tidak berlaku seperti laki-laki gitu. Kemudian secara sosial ya, merasa minder dan lain-lain. Ya, yang namanya kesehatan reproduksi itu semuanya gitu. Tidak sekedar sehatnya alat reproduksi tapi juga mental dan sosial. Ya, ini nanti kita bahas satu-satu ya. Kita lihat ini organ reproduksi perempuan ini memang agak vulgar, namanya juga bagaimana mengetahui ya apa itu kesehatan reproduksi. Jadi organ reproduksi perempuan yang kita lihat itu dia letak di bawah ini ada vagina ya, kemudian ada ovarium atau indung telur ya, kemudian di rahim. Ya, ini secara garis besar ya. Kalau udah dibuka ini kelihatan lagi ya. Ini ada rahim, ini vagina, kemudian ini ovarium atau indung telur, dan ini tuba ya. Rahim ya, ada tuba, ada indung telur. Indung telur ada dua ya, dan di indung telur inilah terjadi proses pematangan dari sel telur ya. Sel telur itu udah dibawa dari lahir ya, sudah dibawa dari janin tapi belum matang, dan terjadi pematangan ya sel telur. Nah, ini terjadi di indung telur atau ovarium. Ya, jadi setiap bulan wanita itu dia akan mengalami pelepasan telur yang sudah matang, atau bahasa itunya kerennya ovulasi, atau yang bahasa awamnya masa subur. Jadi ketika sel telur keluar ya, nah kemudian dia lewat sini, lewat tuba ya, kemudian ke rahim. Bila terjadi pembuahan atau bertemu dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan ya, sedangkan bila tidak dia akan keluar ya. Dan hormon tadi indung telur ini akan mengeluarkan hormon. Nah, hormon inilah yang bikin penebalan atau membuat penebalan di dinding rahim ya. Nah, dinding rahim tebal makin lama, kemudian pada saatnya terjadi peluruhan atau pelepasan dinding rahim yang menebal tadi. Itu yang disebut dengan menstruasi. Ya, jadi ini organ reproduksi wanita. Kalau kita lihat dari samping ya, organ reproduksi wanita yang paling depan ini adalah apa ini? Kandung kencing ya. Ini bukan ini adalah tadi rahim. Ya, ini rektum atau usus ya, usus besar ya yang akan keluar lewat dubur. Jadi ada 3 lubang pada wanita. Paling depan itu adalah saluran kencing, yang tengah adalah vagina, yang belakang adalah saluran untuk buang air besar atau
dubur, ya, gitu. Ini kita lihat secara siklus ya. Jadi memang proses menstruasi itu awalnya diawali dengan apa tadi? Diawali dengan pengeluaran dari sel telur, dari indung telur. Jadi telur yang udah matang keluar tus gitu ya. Keluar akhirnya dia keluar dan tempat keluarnya tadi ya di indung telur mengeluarkan hormon. Nah, inilah yang menjadikan apa namanya dinding dari rahim menjadi penebalan ya. Nah, ini. Kemudian penebalan ini pada saatnya pada waktu menstruasi akan luruh. Maka itulah disebut menstruasi. Ya. Itu dari yang perempuan. Ya, dan ingat ini kalau yang perempuan paling depan adalah kandung kencing. Makanya kalau hamil terjadi pembesaran dari rahim biasanya pengen pipis terus gitu ya ibu hamil ya. Lanjut ke organ reproduksi laki-laki atau pria. Ya, jadi memang kalau wanita agak banyak, kalau pria ini sebenarnya sederhana ya. Yang pertama adalah penis ya, penis. Kemudian di penis ini juga terdapat saluran kencing. Jadi beda dengan perempuan tadi beda ya, saluran kencing depan ya. Kalau di laki-laki saluran uh, apa kencing dengan saluran untuk keluar mani itu sama gitu ya. Kemudian sini ada skrotum atau di dalam skrotum itu adalah kulit luar dari testis. Nah, testis inilah tempat pembentukan ya dari sperma ya. Jadi kalau ada masalah di testis maka bisa terjadi kesuburan ya, terjadi gangguan kesuburan. Nah, kemudian testis ini menghasilkan sperma, kemudian disimpan di daerah sini ya. Nah, kemudian juga ketika terjadi ejakulasi atau pengeluaran cairan mani ya, makanya kadang ada cairan di sini juga dari mana? Dari vesika seminalis ini buat keluar air mani juga ya. Jadi selain sperma juga ada cairan yang lain. Nah, ini dikeluarkan kemudian dalam waktu pria itu terjadi ejakulasi ya. Jadi organ reproduksi pada laki-laki yaitu ada uh, yang eksternal atau internal. Ya, yang eksternal tadi seperti penis dan apa namanya skrotum. Skrotum itu kulitnya testis. Saat ejakulasi terjadi, cairan semen akan membentuk seperti gel ya, menjadi cair dalam 5-3 menit. Sperma dapat bertahan hidup selama 48 sampai 72 jam dalam saluran reproduksi wanita untuk membuahi sel telur. Jadi sperma itu hidup sampai 3 hari di dalam saluran reproduksi wanita. Ya, bukan berarti ketika di kolam renang gitu ya, oh nanti hati-hati hamil ya karena ada yang ngeluarin sperma gitu ya. Padahal sperma itu dia bisa hidup ketika di dalam saluran reproduksi, dalam organ hidup ya. Kalau di luar ya enggak mati gitu. Ya. Nah, inilah yang mempengaruhi kemampuan apa aja yang mempengaruhi kemampuan sperma membuahi telur ya. Jadi beribu-ribu sperma dia hanya satu yang berhasil membuahi telur. Itu jumlah semennya, kepadatan sperma, bentuk spermanya juga gerak sperma. Ya, jadi semua ini mempengaruhi terjadinya pembuahan ya. Dari hasil pembuahan itu akan jadi janin ya. Masalah-masalah dalam kesehatan reproduksi ya. Kalau kita lihat ada beberapa masalah dalam kesehatan reproduksi ya. Jadi nggak apa namanya, oh ini cuma satu aja gitu ya. Ya, yang pertama adalah nah ya, gangguan menstruasi. Ya tadi sudah disebutkan menstruasi ya. Jadi orang yang wanita yang subur menstruasinya dia teratur dan lain-lain. Kemudian yang kedua masalah reproduksi infeksi menular seksual ya atau IMS. Kemudian yang ketiga infertilitas atau kemandulan ya. Yang pertama gangguan menstruasi. Jadi menstruasi itu kalau normal itu pertama siklusnya terjadi antara 21 sampai 35 hari. Maksudnya siklus adalah kita mens nih sekarang tanggal 1, terus berikutnya kita mens tanggal 28 di bulan yang sama, maka siklus kita 28 hari. Jadi
jarak antara mens yang sekarang dengan mens yang akan datang, atau jarak antara mens sekarang dengan mens yang sebelumnya. Itu namanya siklus. Ya, siklus ini normalnya 21 sampai 35 hari. Ya, 21 sampai 35 hari. Kemudian yang namanya menstruasi normal itu nyerinya juga nggak lama dan nggak terlalu sakit, bahkan kadang-kadang tidak sakit, ya. Jadi kalau kita lihat eh, nyerinya tuh nggak lama, ya. Kalau yang normal biasanya hari pertama, hari kedua dan selanjutnya dia sudah tidak nyeri lagi, ya, ketika peluruhan awal. Kemudian gumpalan darahnya yang keluar sedikit-sedikit, ya, dan kecil-kecil. Kemudian jumlah volume darahnya juga normal. Bisa mengganti pembalut setiap 4 sampai 6 jam sekali, ya. Dan rutin mens setiap bulan dengan siklus teratur. Misal 28 hari, ya 28 hari, ya, atau bedanya paling 2 sampai 5 hari gitu, ya. Itu yang namanya menstruasi yang normal. Gejala gangguan menstruasi bisa pertama siklusnya yang kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Dok, saya kemarin baru mens, kok sekarang mens lagi, berarti siklusnya kurang dari 21 hari. Atau dia, dok saya udah 2 bulan nggak mens-mens, nah itu berarti ada terjadi ketidaknormalan, ya. Atau menstruasi yang lebih lama dari 7 hari. Ya, menstruasi lebih lama dari 7 hari maksudnya memang yang normal 7 hari, ya, tapi kadang boleh bisa sampai 14 hari, 15 hari, ya. Nah, yang 14 hari sampai 15 hari kita juga harus ingat fikihnya, ya. Kalau mensnya lama sampai 15 hari, maka tetap aja sholat gitu ketika hari ke-15. Kemudian yang ketiga, menstruasi ditandai dengan darah haid yang jauh lebih banyak dan lebih sedikit dari biasanya. Itu juga kita mulai, oh ini kenapa ya kok banyak benar. Atau tidak mens selama 3 bulan berturut-turut. Terus menstruasi setelah nyeri perut yang mengganggu. Nah, nyeri perut yang normal tadi, hari pertama, hari kedua. Tapi kalau dia sampai selesai itu nyeri perut tuh, nah itu perlu dikonsultasikan. Ya. Kemudian gangguan menstruasi juga dapat disertai dengan kulit tampak pucat, pusing, rasa lelah, dan sesak napas. Ini bisa juga karena ketika menstruasi terlalu banyak akhirnya terjadi anemia. Ya, ini gangguan menstruasi, ya. Tadi gangguan pada organ reproduksi, yang pertama adalah gangguan menstruasi. Ya, yang kedua adalah infeksi menular seksual. Ya, jadi infeksi menular seksual itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Ya, dia ditularkan secara seksual, menularnya secara seksual. Bakteri itu GO, gonore, chlamydia, dan sifilis, ya, ini ya. Kalau bakteri, kalau virus HIV, ya, Masya Allah, ya, herpes simplex dan HPV. Nah, ini semuanya menyeramkan. Kemudian jamur. Ini kalau pada perempuan seringnya jamur dan biasanya cepat disembuhkan, ya. Nah, masalahnya itu tadi, ketika berobat satu maka dua-duanya harus berobat. Karena kan suami istri, gitu, ya. Kemudian yang terakhir yang banyak juga dikeluhkan adalah infertilitas atau kemandulan, ya. Nah, ya apa yang disebut dengan kemandulan yaitu suatu kondisi di mana pasangan suami istrinya belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2 sampai 3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun. Ya maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya dia tidak melakukan hubungan seksual 2 kali seminggu, atau misalnya dia menggunakan kontrasepsi, ya, terus dia belum punya anak, maka kita belum bisa sebut itu infertilitas atau kemandulan, ya. Jadi ada yang misalnya LDR, LDR tuh maksudnya suaminya di mana, istrinya di mana gitu, ya. Dok, saya kok belum punya anak ya, udah 6 bulan nikah gitu ya, saya tanya. Emang kamu di mana suaminya gitu, ya. Suaminya di sini dok, saya di sini gitu ya. Dan dia memang pisah. Nah, ketika pisah itu dia tidak bisa mensiasati gitu ya. Ketika hubungan seksualnya harusnya dilakukan ketika masa subur, ya, ketika masa subur. Terus lanjut, ini ya tadi yang namanya infertilitas, dan kita lihat, ya, kita lihat apa penyebab infertilitas, ya. Yang pertama infertilitas primer. Infertilitas primer maksudnya dari awal dia nikah, ya, sampai itu dia tidak punya atau tidak pernah hamil, ya. Tapi kalau infertilitas sekunder dia udah punya anak, udah hamil gitu ya, tapi dia apa namanya, nggak bisa hamil kembali gitu, ya.
Nah ya, kita lihat penyebab sulit hamil bisa dari sisi pria. Ya tadi emang faktornya dua-duanya gitu, tidak melulu kalangan perempuan. Padahal yang paling sering juga pria gitu ya. Misalnya jumlah spermanya sedikit, pergerakan spermanya buruk, ya spermanya abnormal, saluran spermanya terhambat. Ya sementara kalau pada wanita itu tadi ovariumnya yang tidak menghasilkan sel telur secara teratur, ya tidak mematangkan sel telur secara teratur atau tubanya yang tersumbat atau ada masalah di serviks atau rahim. Ya, jadi memang dua-duanya. Jadi bukan satu itu aja. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita lihat ketika berobat, nah yang malesnya apa nih? Yang laki-laki nih, ya, periksa, coba periksa dulu spermanya gitu. Harusnya dua-duanya. Ya. Ya, bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Yang pertama yaitu menjanti celana dalam minimal sehari 2 kali. Ya, jadi itu celana dalam minimal sehari 2 kali. Ini kalau yang perempuan mungkin ya, tapi kalau laki-laki coba ya kita mulai bersih. Kemudian ketika sedang menstruasi gantilah pembalut setiap 4 jam sekali. Kemudian biasakan cebok dengan air bersih sesudah buang air kecil. Ya, jangan mentang-mentang ada yang bisa di tempat apa buang air kecil kecil tempat tersembunyi gitu ya di pohon di mana gitu ya tidak cebok dan lain-lain karena kan memang secara Islam juga secara apa syariat ya memang buang air kecil dan harus dibersihkan atau istinja ya misalnya istinja dengan tisu basah atau tisu atau yang lain-lain ya. Setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari arah vagina ke arah anus ya, dari arah depan ke belakang. Jadi jangan dari belakang ke depan untuk yang perempuan. Kemudian jangan lupa juga cuci tangan dengan sabun setelah selesai di toilet ya. Nah, inilah beberapa cara bagaimana kita menjaga kebersihan organ reproduksi ya. Tadi yang pertama apa itu disebut kesehatan reproduksi, yang kedua masalah-masalah apa saja pada kesehatan reproduksi, yaitu ada 3, menstruasi, infeksi, dan infertilitas. Dan ya, itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.